Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi cantik ini terdampar di sebuah pulau terpencil yang ia kira tidak ada penghuninya. Ternyata ia bertemu seorang mantan tentara yang juga terdampar. Tumbuhlah perasaan. Mari simak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Aira memandang langit biru yang terbentang luas, merasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya saat pesawat yang ia tumpangi terbang melintasi lautan. Sebagai seorang polisi yang bertugas di daerah yang jauh, ia merasa tak ada yang bisa mengganggu ketenangannya hari itu. Namun, dalam sekejap, segalanya berubah. Pesawat tiba-tiba bergetar hebat, suara mesin yang mendengung semakin keras, dan pesawat itu mulai terguncang tak terkendali. Dalam sekejap, pesawat terbelah di udara, dan semuanya menjadi gelap. Saat Aira terjaga, ia mendapati dirinya terdampar di pantai yang asing. Kepalanya pusing, tubuhnya terluka ringan, dan hatinya penuh dengan ketakutan. Lautan yang luas terbentang di hadapannya, namun tidak ada tanda kehidupan, tidak ada sinyal, hanya kesunyian yang menakutkan. Dengan sisa tenaga yang ada, Aira merangkak menuju pantai dan berusaha berdiri, melihat sekeliling dengan cemas. Aira akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan menyandarkan tubuhnya pada sebuah pohon besar, namun, keheningan itu tiba-tiba pecah dengan suara langkah kaki dari arah yang tidak jauh. Jantung Aira berdegup kencang. Dalam kesendirian yang begitu mencekam, apakah ada orang lain di pulau ini? Dan siapa mereka? Dengan hati yang berdebar, Aira bangkit dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar, semakin dekat. Ia mencoba untuk bersembunyi di balik pohon besar, berusaha untuk tidak membuat suara. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seorang pria muncul. Tubuhnya tampak kekar dan penuh bekas luka, seolah-olah baru saja melewati pertarungan hidup dan mati. Ia mengenakan pakaian kotor dan lusuh, dengan wajah yang penuh keletihan. "Siapa kamu?" Suaranya serak, namun cukup keras untuk terdengar. Pria itu terkejut, lalu berbalik arah, matanya menatap tajam seolah mencari ancaman. Namun, ketika pandangannya bertemu dengan mata Aira, ekspresinya berubah, dari waspada menjadi ragu-ragu. Aira merasakan ketegangan di udara, tetapi pria itu akhirnya berkata dengan suara rendah, "Aku, Arga." "Arga, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini?" Tanya Aira dengan suara penuh kebingungan. "Aku juga terdampar," jawab Arga singkat. "Sama seperti kamu, kecelakaan. Aku, tentara. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Kita harus bertahan hidup," kata Aira dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh dengan rasa takut yang tak terucapkan. Mereka berdua saling berpandangan sejenak, dan Aira bisa melihat keteguhan dalam mata Arga. Meski dunia mereka terbatas pada pulau itu, Aira mulai merasa bahwa meskipun terjebak dalam kesendirian, ia tidak lagi merasa sendirian. Arga telah menjadi bagian penting dari hidupnya, dan meskipun mereka tidak berbicara banyak tentang perasaan, Aira tahu bahwa perasaan itu ada. Arga juga merasakannya, meskipun ia enggan mengakuinya. Minggu-minggu berlalu, dan Aira mulai merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Pagi itu, saat ia bangun dari tidur, perutnya terasa mual, dan kepalanya berputar. Ia berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin karena kelelahan atau karena makanan yang tidak teratur. Namun, beberapa hari berikutnya, gejalanya semakin jelas. Ia merasa lemas, perutnya semakin terasa penuh, dan ada rasa aneh yang datang begitu saja. Aira mencoba untuk tetap kuat, tetapi semakin ia menunda, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang terjadi pada dirinya. Akhirnya, dengan hati yang berdebar, ia mengakui kenyataan yang ia takuti, ia hamil. Aira menelan ludah, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang sudah ia rasakan. "Arga, aku hamil," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kata-kata itu terucap begitu berat, seolah-olah mengandung beban yang begitu besar. Arga terdiam sejenak, menatap Aira dengan mata yang seolah tak percaya, namun kemudian ekspresinya berubah. Ia berjalan mendekat dan duduk di samping Aira, menatapnya dengan lembut.
Kita akan menghadapinya bersama, katanya pelan. Kehamilan Aira semakin mendekati masa-masa terakhirnya, dan Arga semakin menunjukkan perhatian yang luar biasa. Setiap kali Aira merasa lelah atau cemas, Arga selalu ada, dengan senyum lembut dan kata-kata yang menenangkan. Pada suatu malam, ketika Aira merasa gelisah karena kontraksi yang mulai datang, Arga memeluknya erat dan berkata, "Kita akan melewati ini, Aira. Kita kuat bersama." Aira, yang merasa takut akan masa depan, merasakan ketenangan saat berada di pelukan Arga. Hari yang dinanti pun tiba. Di tengah malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang mereka buat, Aira melahirkan seorang bayi yang sehat. Meskipun berada di pulau terpencil, Aira dan Arga merasa bahwa keluarga kecil mereka adalah segalanya. Mereka tidak lagi merasa terbuang, karena di dalam hati mereka tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada apapun, satu sama lain. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton cerita ini hingga selesai. Aku sangat menghargai setiap dukungan dan komentar yang kalian berikan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberi semangat, terutama bagi kalian yang sedang berjuang dalam kehidupan. Jangan lupa untuk selalu percaya pada diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai, karena bersama-sama kita bisa mengatasi segala rintangan. Semoga kita semua diberkahi dengan kekuatan dan harapan dalam setiap langkah yang kita ambil. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menyukai cerita ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.